Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel JS1. Nah, di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Blood Lust Beauty yang pernah dirilis pada tahun 2019. Berlatar di Jakarta tahun 1973, di mana seorang pria bernama Yuda terlihat kebingungan karena ini adalah pertama kalinya dia menginjakkan kaki di sebuah kota besar. Yuda sendiri berprofesi sebagai seorang pelukis. Dia berharap dengan merantaunya ke kota bisa merubah nasibnya seperti Raffi Ahmad. Rumah nomor 19, betul yang itu? Ya udah, makasih. Iya, Mas. Di sisi lain, kita akan diperkenalkan oleh seorang wanita cantik bernama Mariam dan suaminya bernama Roy. Di saat sedang sarapan, sang suami mendapatkan kabar kalau proyek yang mereka jalankan mengalami sedikit kendala. Mendengar hal itu tentu saja seketika emosi, Roy langsung menjadi panas apalagi mengingat pemilu yang sebentar lagi akan diadakan. Tuh, saya kan bukan. Ini apaan sih? Saya harus dapatkan tender ini. Jadi istrinya kamu bisa kontribusi lebih. Ya, ini sudah bisa diangkat. Sudah. Roy pun lalu mendatangi seorang debt collector yang terkenal bengis di daerah tersebut. Dia bernama Oji. Kedatangan Roy ke sana bertepatan saat Oji sedang menghukum orang yang tak bisa melunasi hutang tepat waktu. Ternyata kedatangan Roy ke sana hendak meminjam sejumlah uang untuk melakukan proyek kampanye. Dia berjanji jika proyeknya berhasil, maka dia akan segera mengganti uang itu dengan 2 kali lipat. Tapi dengan syarat jika Roy tak bisa melunasi hutangnya, maka Roy akan berakhir seperti orang tadi. Banyak sekali pintu yang harus saya ketuk. Jadi berapa lama lu bisa balikin? Besoknya uang muka bisa langsung keluar, Bang. Di saat yang bersamaan, Yuda yang mulai emosi akibat kehabisan sebuah ide, tak sengaja melihat seorang wanita cantik lewat di hadapannya. Tak mau kehilangan kesempatan itu, Yuda terus mengikutinya dari belakang kemana Mariam pergi. Sehingga sesampainya di rumah, Yuda secara diam-diam mulai menggambar wajah Mariam karena dia merasa kalau sosok Mariam adalah objek yang sangat sempurna yang telah lama dia cari. Namun di saat sedang asik melukis, Yuda dibuat terkejut dengan Mariam yang sudah berada di belakangnya. Ngikutin saya. Bukan. Sebagai laki-laki yang baik, Yuda lalu meminta maaf dan menawarkan lukisan tanda dari permintaan maafnya tersebut. Di malam harinya, Mariam yang sudah menunggu kedatangan sang suami meminta izin agar memperbolehkan dirinya untuk dilukis. Namun belum selesai menjelaskan, Roy langsung marah-marah kalau kondisi keuangan sekarang sedang susah. Mariam malah membuang uang untuk melukis. Namun setelah Mariam menjelaskan kalau lukisan itu gratis, barulah Roy mengizinkannya. Tapi lukisannya nggak bayar. Kalau gratis ya kamu mau pesen 10 juga boleh. Keesokan harinya, Mariam yang sudah mendapatkan izin sang suami langsung mendatangi rumah Yuda untuk dilukis. Nama saya Yuda. Singkat cerita, Roy yang sudah beberapa hari tak pulang mencoba menanyakan kabar sang istri di rumah. Namun betapa kagetnya dia ketika mendengar jawaban dari Bibi kalau sang istri sedang bersama sang pelukis berduaan saja. Merasa kalau istrinya saat ini sedang berselingkuh, Roy langsung bergegas segera pulang. Akan tetapi di luar, Roy sudah ditunggu para anak buah Oji untuk menagih hutangnya. Namun tanpa dikira ternyata hutang Roy sudah jatuh tempo. Dari duit yang terakhir lu pakai itu bukan duit gua. Mobil lu aja kagak cukup untuk bunganya. Kelingking udah gak perlu lagi dong. Saya bisa jual barang, Bang. Saya bisa jual barang. Takut akan ancaman Oji, Roy lalu menghubungi temannya menanyakan keberlangsungan hasil proyek yang telah dia kelola. Namun siapa sangka proyek yang telah Roy harapkan selama ini ternyata telah gagal. Oji yang tahu kalau proyek itu telah gagal membuat dirinya sangat murka. Oleh sebab itulah Oji yang tahu kalau istri Roy sangat manis memintanya untuk memberikan istri Roy sebagai pengganti hutangnya. Sementara itu Mariam yang sudah selesai dengan lukisannya diantar oleh Yuda pulang ke rumah. Di sana Mariam sangat berterima kasih telah memenuhi permintaannya tersebut dan kemudian masuk ke dalam untuk memajang lukisan dia bersama sang ayah.
Namun tanpa Maryam sadari, di sana ada seseorang yang telah mengintai dari kejauhan. Cleo. Ternyata Maryam dibuat terkejut melihat kucing yang sangat dia sayangi kini hanya tinggal kepalanya saja. Melihat sang bibi dari kejauhan, Maryam langsung menyuruh Yuda segera pergi karena dia tak mau kedatangan Yuda ke sana membuat sebuah fitnah di antara mereka. Bilang aja yang sebenarnya kalau aku baru meluk. Enggak, saya nggak mau punya masalah. Kenapa ada laki-laki lain yang bukan suami saya di sini? Kini akhirnya Yuda sadar kalau dirinya saat ini sudah mencintai istri orang. Dia dibuat bertanya-tanya mengapa rumput tetangga terlihat lebih hijau. Roy yang sudah sampai di rumah dibuat salah paham dengan lukisan yang berada di dinding. Melihat itu, Roy sangat yakin kalau selama ini istrinya telah selingkuh. Udah ngapain aja sama dia? Setiap hari kamu diam-diam ke rumahnya dia. Nggak pernah cium dia. Enggak. Lebih baik aku yang mati supaya kamu bisa sama pelukis itu kan? Mas. Roy kemudian segera pergi dan menghubungi Oji untuk menculik Maryam. Tak hanya itu, Oji meminta persetujuan Roy kalau dirinya mempunyai sebuah rencana pembunuhan Maryam yang nantinya akan dibuat seolah-olah itu adalah perbuatan Yuda. Mendengar itu, Roy yang sudah terlanjur terbakar api cemburu tentu saja setuju. Setelah berhasil menangkap mereka berdua, Oji langsung memperbolehkan para anak buahnya untuk mempusreng Maryam secara bergantian. Jangan sampai rusak. Siap bang. Pelan-pelan aja. Saya yang pakai ya, biar cantik. Sementara Oji bukannya suka sama lobang, dia malah menikmati adu pedang bersama dengan Yuda. Pada akhirnya Maryam yang sejak awal memiliki bela diri, akhirnya bisa terbebas dengan melakukan serangan balik. Sesampainya di jembatan, dia sempat melihat mobil dari kejauhan. Dia meminta tolong berharap ada yang bisa membantu, tapi tiba-tiba Maryam. siapa sangka orang yang diharapkan dimintai pertolongan ternyata adalah Oji. Dia lalu menyeret Maryam ke tepian dan memerintahkan anak buahnya langsung menghabisinya di saat itu juga. Tenang Maryam. Dari kejauhan, Yuda yang sudah terluka parah hanya bisa menyaksikan dan tak berdaya. Beruntung dia berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan. Yuda menceritakan semua kejadian yang dia ketahui kepada polisi, sehingga berita itu gempar membuat masyarakat sangat heboh. Namun setelah beberapa kali pencarian, mayat tersebut tak kunjung bisa ditemukan. Sementara di rumah, Roy dibuat terbangun akibat mendengar suara kucing yang sudah tewas sebelumnya. Ternyata Roy akhirnya dibuat sedikit tenang mengetahui kalau itu semua hanyalah mimpi. Namun tiba-tiba di keesokan paginya beberapa warga mulai bergosip dengan penampakan hantu Maryam di jembatan. Hantu itu kerap kali menampakkan diri di saat orang lewat malam hari. Saya percaya. Saya lihat sendiri, kakinya nggak napak. Saya sampai mau baca ayat kursi, terus Pak RT baca. Nggak hafal. Malam harinya, salah satu anak buah Oji berhenti di dekat jembatan berniat buang air kecil. Namun tiba-tiba terdengar suara cekikan dari kejauhan. Setelah itu hantu Maryam pergi melewati sebuah warung, di mana salah satu anak buah Oji yang melihat seorang gadis berjalan sendirian, bergegas mendekatinya, memberi tumpangan untuk diantar pulang. Akan tetapi setibanya di jembatan, sang gadis tiba-tiba menghilang.
Kemudian di rumah Yuda, terlihat kain merah mulai berdatangan ke sana. Kain itu mulai melilitnya hingga hampir saja membuatnya tewas. Di keesokan harinya, semua orang dibuat terkejut melihat penampakan dua orang mayat tergantung di atas jembatan. Mereka panik dan takut kalau tewasnya mereka disebabkan oleh arwah Maryam yang gentayangan memakan korban. Mengetahui itu, para anak buah Oji juga merasa takut. Tapi Oji sendiri sama sekali tidak percaya dengan tahayul yang beredar. Masa abang masih gak percaya? Kagak pernah gue ketemu yang namanya hantu. Setelah itu malamnya, hantu Maryam kembali datang membantai satu persatu anak buah Oji. Selesai kemudian, di saat Oji baru pulang, dia sedikit keheranan melihat rumahnya sepi layaknya rumah hantu. Di saat dia melihat ke kamar mandi, Oji dibuat terkejut melihat anak buahnya sudah tewas mengenaskan. Kini dia percaya kalau arwah Maryam datang untuk balas dendam. Oleh sebab itulah Oji lalu mendatangi rumah Yuda, meminta pertolongan berharap jika bersama Yuda, Maryam sama sekali tak mungkin menyakitinya. Ada yang nyuruh gue untuk nyulik gue sama Maryam. Siapa? Di sana Oji menceritakan semuanya kalau dalang di balik kejadian ini adalah Roy. Roy jugalah yang telah memerintahkan mereka untuk menangkap kalian berdua dan menghabisi Maryam. Mendengar hal itu Yuda menjadi sangat marah. Di saat itu juga Yuda berniat mendatangi rumah Roy dan meninggalkan Oji sendirian di rumah. Siap, semua ini terjadi karena Anda sudah selingkuh dengan istri saya. Istri lo diperkosa rame-rame sampai akhirnya mati. Yang itu semua gara-gara lo. Roy yang tak mau mengakui kesalahannya itu langsung mengambil senjata, membuat seolah-olah kalau Yuda datang dengan paksa menyerangnya. Setiba para warga di sana, mereka langsung membawa Yuda keluar, namun Yuda mulai meyakinkan mereka kalau Roy lah dalang di balik ini semua. Informasi ini diberikan oleh Oji sendiri yang sedang berada di rumahnya. Mendengar itu warga seakan tak percaya. Yuda lalu membawa mereka ke rumahnya. Namun sayangnya saat tiba di rumah, mereka mulai melihat pintu rumah sudah terbuka lebar. Oji. Astagfirullahaladzim. Di sana mereka dibuat terkejut melihat Oji sudah tewas tergantung. Melihat itu semua orang mulai curiga kalau Yuda lah orang yang telah menghabisi semua orang selama ini. Namun Yuda menegaskan jika memang dia pembunuhnya, sudah pasti dia tidak akan mengajak semua orang datang ke sini. Beruntung seorang wanita datang dengan penampilan seperti hantu yang membuat Yuda berhasil kabur. Yuda mana Yuda? Di tempat lain, Roy didatangi oleh seorang gangster yang menyuruhnya untuk masuk ke dalam mobil. Dia bernama Udin, memperkenalkan dirinya sebagai bos dari Oji. Karena Oji telah tewas, kini Roy harus membayar semua hutang-hutang padanya. Jika tidak, dia akan menghabisi semua keluarga Roy yang tersisa. Namun sebelum itu, Udin memerintahkan salah satu anak buahnya mencari dukun sakti mandraguna untuk mengusir arwah Maryam terlebih dahulu. Duit gua ikut mati kagak? Tidak. Lu cari dukun yang paling jago. Sampean ini tidak boleh takut. Singkat cerita, Roy akhirnya datang bersama dukun. Dukun itu mengatakan kunci dari pengusiran setan hanyalah satu, yaitu tak ada yang boleh takut. Maryam, si Suta, aku si Jangka, Senawati, Ajigana, buat sekali hantu ini. Namun setelah membacakan berbagai mantra, dukun itu sadar kalau arwah Maryam sangatlah kuat. Dia yang awalnya meminta tak ada yang boleh takut, malah dia juga yang lari yang pertama kali. Lari! Lari!
Kini tersisa Roy sendiri. Di sana dia sangat ketakutan dan meminta maaf agar Maryam tak membunuhnya. Sesaat kemudian Yuda datang mencoba menghentikan Maryam dengan mengatakan kalau dia tahu bahwa saat ini Maryam belum sepenuhnya meninggal. Beberapa waktu lalu dia berhasil menemukan tempat rahasia Maryam yang ternyata sejak awal dia pernah dilatih oleh ayahnya sendiri yang seorang mantan pasukan khusus. Mendengar itu, Roy sekali lagi meminta maaf pada Maryam sambil mengeluarkan kata-kata manis sehingga pada akhirnya membuat hati Maryam pun luluh. Maaf, aku tidak bisa membahagiakan kamu. Aku pikir aku sudah kehilangan kamu selama-lama. Aku sudah melakukan kesalahan yang sangat besar. Aku sayang kamu, Maryam. Aku sayang kamu. Aku juga sayang kamu. Tapi tiba-tiba berhasil menyelamatkan Yuda, tanpa Maryam sadari, Roy datang menusuknya dari belakang dengan pisau. Setelah itu dengan terpaksa Yuda membawa jasad Maryam ke sungai, membuat dirinya ditangkap polisi dan membiarkan cerita si manis dari jembatan Ancol benar-benar ada. Semua orang ingin bahagia. Namun hanya sebagian orang yang benar-benar bisa merasakannya. Nah, seperti itu lalu cerita dari film Bloodlust Beauty atau Si Manis dari Jembatan Ancol. So, coba tuliskan di kolom komentar bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini. Dan jika kalian suka, jangan lupa berikan like-nya. Saya Judi Setiawan, thanks for watching video, and until next time.